Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Naima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Walaupun masih terus terkurung di rumah, tapi alhamdulillah sehat selalu karena masih terus bisa berolahraga di rumah saja. Bener banget. Saya nggak olahraga sih di rumah. Saya bener-bener kerjaannya bikin tugas saja. Oh, gitu ya. Oh ya, sekarang kamu masih kuliah ya? Di mana kuliahmu? Eh, Kuliahnya gimana ya? Karena di Kimia UI, jadi kerjaannya tiap hari bikin laporan praktikum aja, Pak. Bikin laporan praktikum tugasnya, karena kan kuliah online, kita nggak ada praktikum yang ke laboratorium, jadi kita cuma disuruh cari pembahasannya, cari teorinya lebih banyak lagi aja, karena kan ada nilai keterampilan yang harus diambil, tapi kita tidak bisa terampil juga di laboratorium gitu. Iya. Ya ada kurangnya ya, karena nggak ke lab ya. Iya. Oke, Naima. Eh, Sekarang selain selain apa kamu kuliah di UI, apa jurusan apa tadi? Program kimia ya? Iya. Seingat Bapak kamu dulu dapat beasiswa betul ya? Iya, Pak. Wah, alhamdulillah, syukur sekali. Alhamdulillah. Itu full itu ya? Full beasiswa full. Full, Pak. Beasiswa full, tiap bulan juga ada kayak biaya, enggak, ada dikasih kayak tunjangan gitu setiap bulannya. Wow, berapa itu? Sebulannya 1 juta sih, Pak, lumayan banget kan? Oh ya iyalah. Termasuk apa? Dapat uang kos juga? Sewa? Sebenarnya dikasih asrama, cuman saya nggak ngambil asrama karena mama nggak kasih di asrama juga satu. Terus yang kedua, kadang saya suka pulang pergi, jadi nggak ini. Oke, Naimah. Kalau dengar namamu Naimah, itu Al-Fajri, ya betul ya? Al-Jufri. Oh, sorry, ya Al-Jufri. Memang ada apa, keturunan Arab? Iya, Pak, keturunan Arab. Mama sama Abi Arab kebetulan, keturunan juga. Pandai bahasa Arab juga ya? Saya enggak. Mama sama Abi iya. Cuman karena saya waktu kecil nggak pernah dibiasain. Biasalah kayak anak-anak di daerah juga kan, kalau dia misalkan orang Jawa tapi nggak dibiasain bahasa Jawa, pasti nggak bisa. Tapi Oh ngerti gitu, orang tua ngerti. ngomong apa. Misalnya kaifa haluk gitu, ngerti ya? Ya. Kalau di kita cuman paling ngomongnya beher gitu, karena kan kalau udah akrab udah nggak kaifa haluk lagi gitu. Oh gitu. Ya sudah, Sedikit jauh-jauh. banget tahu. Jangan jauh-jauh ngomong Arab. Bapak juga semakin makin nggak paham nanti. Oke, Naima, kamu dulu juga pernah tinggal di Kuala Lumpur ya? Berapa lama kamu tinggal di Kuala Lumpur dulu? Hampir 3 tahun sih, Pak, dihitung-hitung. Ya. Iya, iya, iya. Ketika di Kuala Lumpur, ikut siapa? Mama dan Abi juga di Kuala Lumpur? Enggak, kan Mama sama Abi udah pisah. Jadi aku sama Mama aja, Pak. Jadi Mama waktu rencananya tuh mau pindah dari lama, sebenarnya dari saya SD. Cuman saya nggak pernah mau karena udah terlanjur nyaman di Jakarta. Terus pindahnya gara-gara Mama di sana kita lagi liburan. Emang tiap tahun liburan di sana karena keluarga banyak di sana. Terus Mama bilang cobainlah masuk ke sekolah Indonesianya. Kalau emang bisa dan nggak ribet, ya udah pindah aja, udah capek juga di Jakarta dengan semua kemumetan ini kan. Akhirnya terus masuk SIKL bisa dengan kayak nggak kayak di Indonesia kan, Pak, kalau mau pindahan tuh wah ribet banget gitu. Jadi pas sudah bisa ya udahlah gitu. Pindah aja. Kalau Bapak nggak salah, sebelum kamu pindah ke SIK dulu sudah heboh dulu. Nanti akan ada artis sinetron masuk pindah ke sekolah kita katanya begitu. Apa betul kamu itu pemain sinetron? Waktu kecil dulu pemain sinetron, sekarang film. Oh, sekarang film. Oh, naik derajat namanya itu ya. Amin. Cuma lebih ke ini aja sih.
waktunya. Sudah berapa film yang sudah kamu bintangi, kamu ikuti? Dari pindah ke sini itu udah Melodiland, judulnya ya pas kalian nih. Melodiland, Dignity, terus sekarang Giz N. Belum tayang tapi yang Giz N. Ada 3. Waktu kecil sempet 2, Kuntilanak 3 sama Benci Disco. Oh, keren-keren judulnya. Tapi Bapak belum pernah lihat sama sekali itu. Nah, nonton Pak, Melodiland udah ada di view. Dicoba lah nanti. Oke, kembali ke Kuala Lumpur ya. Jadi di Kuala Lumpur itu sejak SMA ya sampai lulus ya. Iya, SMA kelas 2, kelas 1 semester 2. Katanya orang kamu juga punya apa namanya kedai bakso ya? Iya, jadi sebenarnya bukan cuma nama sih, itu restoran keluarga gitu, namanya Bakso Monster. Nah, restoran itu tuh dulu mama pindah karena mama tuh sebenarnya jago masak. Jadi tante tuh pengen banget mama yang masak di situ buat bikin baksonya, bikin menu-menu baru kayak ayam penyet dan lain-lain. Makanya mama pindah gara-gara itu juga. Oh gitu. Dan karena daya tariknya ada bakso Naimah begitu. Nah, Bapak udah pernah mencoba kali kalau nggak salah. Tapi setelah kamu lulus itu baru Bapak mengerti. Ya, telat banget Pak. Dulu saya sama teman-teman saya sempat ada yang part time juga di Bakso Monster. Jadi saya pernah belajar bareng di bakso bareng-bareng sama temen gitu. Oke. Iya. Sekarang sudah meninggalkan Malaysia sudah berapa lama berarti ya? 2 tahun ya? 2 tahunan ya. Oke. Kira-kira selama kamu di Jakarta kembali dari Kuala Lumpur sudah 2 tahun itu, apa sebenarnya yang kamu rindukan dari Kuala Lumpur itu? Pertama teman-teman, yang pasti teman-teman dan keluarga, karena kan dulu satu kamar sama sepupu, udah kayak adik kakak banget jadinya. Terus yang kedua pastinya sekolah, karena jujur aja meskipun kalian di SIKL tuh namanya sekolah pasti ada baik dan buruknya ya, kita punya memori. Tapi emang bener-bener ngangenin banget Pak. Saya setiap hari nontonin video-video yang dulu saya di sekolah itu, wah. Nah, sama saya kangen di Malaysia itu banyak banget taman. Kayak taman botani, taman yang di Surya KLCC, itu saya kangen banget karena saya suka banget taman-taman gitu kan. Sedangkan di Indonesia nih, di Jakarta terutama, jarang ada taman yang bersih kayak gitu. Iya. Memang betul itu. Bapak sendiri sangat suka kalau Sabtu Minggu kan pasti jogging dan banyak pilihan. Iya, banyak pilihan untuk jogging. Di sini fasilitas umum itu kan sangat diutamakan ya, negara bagi rakyatnya. Itu sangat suka dan rasa-rasanya memang perlu dicontoh oleh Indonesia itu. Terutama Jakarta. Karena kayaknya sudah mulai ada ya taman-taman kayak begitu, sudah mulai ada gitu. Dari dulu sebenarnya udah ada Pak. Cuman memang tidak sebesar taman-taman yang ada di KL terutama ya, karena saya nggak pernah ke taman yang di tempat lain, cuma di KL. Kalau di KL kan di Taman Titiwangsa itu semua segala macam di situ ada. Kayak kita mau main rollerblade, sepatu roda, di situ tinggal sewa. Hoverboard tinggal sewa. Sepeda dari yang rodanya 1, 2, 3 kayak beca juga di situ tinggal sewa. Di Indonesia nih ada taman, tapi orang di situ cuma buat kayak duduk aja. Terus samping-samping tetap aja banyak sampah gitu loh Pak. Nggak yang saya tuh kangennya karena di sana tuh bersih. Jadi kalau mau ke taman berjam-jam juga nggak apa-apa gitu. Iya. Dan sekarang Taman Tasik Titiwangsa itu jauh lebih bagus. Setelah direnovasi kurang lebih 2 tahun ditutup dan sekarang sudah dibuka, luar biasa bagus sekali. Kalau nanti perlu melepas kangen ke Taman Tasik Titiwangsa kayaknya. Harus kayaknya nih Pak. Saya kayak pengen main sepatu roda lagi di situ Pak. Oh iya, masih ada kok. Oke, selain itu apa yang kamu rindukan dari Kuala Lumpur ya, karena kamu tinggalnya di Kuala Lumpur? Di sana itu
karena saya perempuan ya Pak ya, kalau Iya. belanja lebih murah gitu. Jadi saya kangen kayak kalau di Indonesia nih bikin kadang meskipun saya cuma tinggal di sana cuma 3 tahun, tapi berasa banget pas pindah. Saya misalkan mau beli baju di Indonesia harganya 200.000, 300.000, di Malaysia pakai uang jajan saya setiap hari saya bisa beli baju, jadinya kayak ada baju yang RM5, RM10, kayak cuma 35.000, tapi itu di tempat yang ada brandnya. Di Ya. Indonesia yang kayak gitu ada di KC doang, jadi susah. Iya, betul. Oke, selanjutnya sekarang kita ke situasi Jakarta. Kita tahu bersama ini ya, Jakarta, Kuala Lumpur sama-sama dilanda COVID-19. Apa situasi di Jakarta saat ini? Jakarta lagi PSBB, tapi memang ya, saya nggak tahu salahnya di mana. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, cuman masih ramai banget Pak, jujur aja. Kan saya nggak keluar kemana-mana, jadi keluarga saya yang di Jakarta ini nggak ngasih saya untuk keluar kemana-mana. Tapi tante saya sempat lah pasti beli belanja buat bahan-bahan di rumah, nggak mungkin nggak keluar. Dia keluar pergi itu masih ngelihat ramainya kayak lagi nggak ada situasi pandemi ini. Jadi masih ramai banget gitu. Saya sangat menyayangkan hal itu masih ada di Indonesia. Karena kalau kita terus-terusan kayak gini, nggak peduli dengan adanya aturan, itu menurut saya nanti malah berdampaknya makin panjang nih, bisa jadi 2 tahun nih situasi dengan kita yang nggak peduli gini gitu. Jadi saya sedih aja gitu. Saya udah coba untuk diem di rumah, tapi teman-teman saya atau misalkan ada beberapa dari keluarga saya yang masih bandel untuk keluar dari rumah dengan tujuan yang prioritasnya tuh kayaknya kurang gitu. Iya. Setahu Bapak ya, PSBB itu masih boleh berjualan misalnya, tapi take away, ya. Lalu ya masih yang umum-umum tuh harus pakai masker kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan selalu. Apakah orang-orang di Jakarta juga masih seperti itu? Mereka memang sekarang toko-toko di Indonesia, maksudnya restoran-restoran udah memberlakukan hal tersebut yang dibilang Bapak tadi, take away aja, tapi untuk jaga jarak rasanya masih belum Pak. Jadi masih banyak, memang sudah pada pakai masker, mungkin nggak semuanya ya, cuman untuk menjaga jarak rasanya tuh sulit sekali gitu, karena dengan melihat penduduk di Indonesia tersendiri ini kan banyak banget. Dan tempatnya juga yang ingin mereka kunjungi itu mungkin sama, jadi ngantrinya juga kalau misalkan tante saya lagi belanja-belanja ke supermarket gitu, itu ngantrinya katanya tuh sampai mau mepet tuh tante saya tuh jadi kayak enggan gitu mau ngantri, jadi malas pengen pulang aja karena takut kan. Iya. Iya betul ya. Memang orang Indonesia fasilitasnya kurang, penduduknya banyak, jadi mohon dimaklumi. Tapi yang Bapak lihat seminggu ini, Bapak baca dari media-media, katanya yang di Jakarta ini yang terjangkit sudah mulai menurun. Mungkin ya Pak, tapi yang saya lihat, kalau nggak salah orang yang dalam pengawasannya itu udah 200.000 deh. Jadi memang sebenarnya menurut saya mungkin yang terjangkit ini memang berkurang karena kita semua udah beberapa orang udah banyak yang ada di rumah aja kan Pak. Cuman masih ada orang-orang yang bandel itu tuh menurut saya angka yang turun itu tuh nggak signifikan gitu loh Pak. Karena buktinya sekarang di Indonesia udah lebih dari 9.000 kan? Kayaknya 10.000 ya. Saya udah denger beritanya kan deg-degan. Hari ini sudah, kemarin sudah 12.000. Tuh kan, saya tuh mau baca berita jadi deg-degan gitu loh Pak. Angkanya tuh makin lama kenapa udah sampai belasan ribu gitu, aduh. Ya, dan paling banyak tentu di Jakarta. Ya, awalnya di Jakarta. Di tempat-tempat lain justru di luar Pulau Jawa banyak yang sudah sudah hilang sama sekali, nggak ada penambahan kasus. Ya, di Jawa yang masih banyak. Ya, mudah-mudahan saja seterusnya memang tren turun ya. Memang dunia juga sedang turun kasus COVID-19 ini.
Kalau di sini Saya berharap sekarang cuman ini lagi fase puncaknya aja. Jadi saya berharap ini mungkin fase puncaknya, jadi sebentar lagi akan turun gitu. iya. Kalau menurut siapa itu Denny JA ya, peneliti dari kalau nggak salah dari LSI, bahwa COVID-19 di dunia ini akan mencapai puncaknya, akan turun bulan Juli sampai September. Dari data-data dunia yang diambil akan berakhir pada bulan Juli sampai September. Alhamdulillah, dan beliau ngomong berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan ya, gitu. Nah, kalau di Kuala Lumpur, alhamdulillah di Kuala Lumpur ini sekarang udah ramai lagi karena sekarang sudah dilonggarkan. Jadi yang semula namanya PKP sekarang namanya PKPB. Jadi ada ditambahi B bersyarat. Misalnya sekarang orang sudah mulai boleh keluar satu keluarga 2 orang, ya. Warung-warung mulai buka kembali, ya. Sekarang jalan-jalan sudah ramai lagi. Tidak seperti minggu-minggu yang lalu memang betul-betul sepi. Sekarang udah alhamdulillah sudah ramai. Gitu. Udah lebih ini ya Pak ya. Lebih lebih enak untuk dilihat aja sih mungkin, karena di keluarga saya juga pada bilang kayak coba kita kayak di Malaysia. Aduh, memang nggak bisa dibandingin kalau menurut saya juga, dari jumlah penduduknya aja udah beda banget, gitu kan. Jadi nggak apple to apple gitu. Iya, tentu masing-masing negara itu kan punya situasi yang berbeda-beda. Demografinya, letak geografisnya, ya budayanya, kemudian tingkat pendidikannya berbeda-beda. Tentu cara membandingkannya nggak bisa. Jumlah penduduknya saja sudah berbeda, tingkat pendidikannya berbeda, nggak bisa apple to apple ya. Tapi nggak ada jeleknya kalau kita mencontoh, misalnya ya, mencontoh kedisiplinannya. Kita bukan dalam rangka membandingkan, karena memang tidak sebanding, tapi dalam rangka kita bertukar informasi, situasi di Kuala Lumpur dan situasi di Jakarta, yang baik bisa dicontoh, yang tidak baik ya nggak perlu. Dan apa yang baik di Kuala Lumpur belum tentu bisa diterapkan di Indonesia, karena memang situasinya beda, kan begitu. Ya. Oke, sekarang Naima boleh bertanya. Bapak di sana kan lagi corona gini, sekolah gimana Pak? Kebetulan sekolah Malaysia itu kan menerapkan PKP atau di Indonesia namanya PSBB itu tanggal 18 Maret. Sekolah itu sudah mulai tutup tanggal 16 Maret. Jadi 2 hari sebelum Malaysia menerapkan, sekolah sudah tutup ya. Guru, siswa, pegawai semua tidak boleh datang ke sekolah, karena memang pada saat itu himbauan pemerintah Indonesia agar sekolah-sekolah tidak buka, dan kita sudah mendahului gitu. Tapi mulai Senin kemarin, karena Malaysia sudah melonggarkan, guru-guru sudah mulai datang, 1 hari 10 orang. Jadi ada kelonggaran. Nah, kebetulan Bapak hari ini harusnya datang, tapi karena hari ini libur, jadi juga nggak datang. Gitu. Jadi sekarang sekolah udah buka Pak? Buka untuk gurunya saja, guru dan tenaga, 1 hari 10 orang. Siswanya belum, nggak tahu sampai kapan. Mungkin kita akan mengikuti Malaysia. Kalau Malaysia sudah mengizinkan sekolah masuk, maka kita juga ikut masuk, atau mengikuti Indonesia. Kalau Indonesia masuk, ya kita masuk. Soalnya dengar-dengar di Indonesia ini kemungkinan pelajaran sekolah akan dibuka lagi pada bulan Januari. Nah, berarti akan ada libur berapa panjang gitu. Nah, ngapain aja kalau libur gitu. Saya libur nggak kayak libur Pak, masalahnya. Iya. Karena kan saya kuliah online, ngerasa, nggak tahu, mungkin teman-teman sekolah juga ngerasa kali ya, kuliah online ini
pembelajaran online jadi sedikit lebih berat karena pertama kita belum tentu ngerti materinya 100%. Iya. Karena kita nggak bisa bertanya dengan secara langsung, Iya. yang biasa kita bisa merhatiin banget dan kalau ada apa-apa langsung kayak teman kayak nanti tolong ajarin ya gitu. Sekarang kan jadi susah. Iya. Satu itu. Kedua, pasti ada tambahan tugas karena saya tahu kan penilaiannya kan dari guru atau dosen pun banyak. Jadi tambahan tugas yang untuk menilai kayak keterampilan, terus dan lain-lain itu jadi lebih agak sedikit berat sih Pak. Karena jujur aja saya ini kan di rumah, nggak di rumah aja nih, bukannya nggak ngapa-ngapain juga, karena kan harus bantuin juga di rumah, kadang bantu jagain adik sepupu, bantu nyuci piring yang kayak gitu-gitu, jadi ngerasa kayak lebih hektik aja gitu, jadi kangen pengen ke kelas aja nih gitu. Udah nggak pengen lagi Pak online gini, aduh. Ya memang susah, jangankan muridnya, gurunya pun sama. Biasanya setiap hari ketemu murid, ya saling menyapa, bisa gerak ke sana kemari. Sekarang harus mengajar dari rumah, ya. Apalagi muridnya masih anak-anak yang tingkahnya, ya begitu kalau sudah ketemu temannya luar biasa. Sekarang harus duduk saja di rumah, hanya tugas, ya apa nggak bosan. Nah, gitu Pak. Nah, gurunya juga harus ngerti, nggak boleh ngasih tugas melulu, kasih yang berupa materi, membaca saja misalnya, menggambar saja, membuat video, begitu, yang menyenangkan. Nah, kalau dikasih tugas yuk, kasihan, 1 hari 4 pelajaran, 4-4-nya tugas semua, bisa dibayangkan stresnya muridnya itu bagaimana. Apalagi dulu saya waktu di SIK itu, waktu di SIKL, guru-gurunya itu kan mereka tuh nggak sering banyak ngasih tugas itu loh, apa yang saya tahu. Kayak Bapak juga jarang banget ngasih tugas di rumah kan. Biasanya memang langsung tugasnya right through that moment. Kayak Bapak tiba-tiba bilang, ya udah nih ke depan, enak tuh kita ganti-gantian maju ke depan, nulis, oh ini hak dan kewajiban, ini haknya siapa, wajibnya siapa. Enak, jadi ada interaksi langsung. Kalau sekarang mau kayak gitu, kayaknya Bapak juga muter otak berkali-kali ya Pak ya? Iya. Nggak bisa interaktif seperti itu. Dan banyak guru yang mati kutu untuk mengajar, nggak mungkin memaksakan suatu materi untuk dipahami oleh siswanya. Bertemu langsung saja susah menerima, bagaimana kalau nggak ketemu, ya nggak langsung bertanya, ya susah. Bener banget. Iya. Terus Bapak juga nggak bisa merhatiin bener-bener kan siapa yang sebenarnya ngerti, siapa yang enggak. Kan kalau di kelas kelihatan tuh kayaknya, oh yang ini kayaknya masih blank deh, yang ini kayaknya udah ngerti gitu kan. Dan kan kalau lagi nggak bisa begitu, sudah nggak bisa. Iya kan Pak, susah emang. Iya, makanya Pak Menteri juga bilang bahwa syarat kenaikan kelas bukan dari masa belajar di rumah ini, ya, tidak bisa jadi ukuran belajar di rumah ini untuk naik kelas, gitu. Jadi kenaikan kelasnya diambilkan nilai-nilai sebelum terjadinya COVID-19 ini. Kalau sekarang nggak bisa. Kayaknya sedikit dilonggarkan gitu ya Pak ya, karena kan memang situasinya juga berbeda gitu. Iya, jadi semuanya harus bijaksana, nggak bisa main pukul saja. Siswanya stres di rumah, orang tuanya apalagi stres, gurunya ngajar dari rumah tuh nggak terbiasa ngajar dari rumah, ya nggak berkembang, kan begitu. Kayak sepupu saya, dulu anak SIKL juga, SD-nya di situ, si Fersha, dia kan bertiga kakak beradik. Jadi ibunya itu jadi sedikit lebih repot ya Pak ya, karena anaknya satu SMP, yang satu lagi SD, masih kelas 1 atau kelas 2 gitu kan, satu lagi bayi. Nah itu kan buat yang ini yang SMP harus ada hafalannya, yang SD yang ini tugasnya banyak, karena macam-macam tugasnya, yang masih bayi butuh diperhatiin lebih banyak, jadi ibunya kayak robot gitu loh Pak. Saya tuh
kasihan juga gitu dengan kondisi kayak gitu. Banyak pasti yang ngalamin ke tante saya itu, para ibu-ibu dan bapak sekarang di rumah ya. Ya, jadi ada hikmahnya bagi orang tua bahwa ternyata mengajar itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya, Tidak cukup dengan membayar uang ke sekolah, lalu kemudian anaknya menjadi pinter kalau pulang ke rumah. Tentu tidak. Ada proses yang sangat panjang gitu. tuh. Sekali sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, lalu anaknya menjadi pandai, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, Pak. Emangnya mereka Harry Potter langsung, kan? Iya, Belum tentu. iya. Oke, mau tanya apa lagi tentang Kuala Lumpur? Eh, saya sebenarnya kangen makanan juga sih, Pak. Roti canai, roti Ya, tisu, itu, aduh. Sekarang kan kayak gini, Pak. Buka nggak sih mereka? eh, ada yang sudah mulai buka, yang Oh, sebelah SPM ini sudah mulai buka, tapi ya take away aja. Kalau makan roti canai atau roti telur, take away itu nggak sedap. Ya, jadi ya Bapak, iya, itu dia permasalahannya. apalagi sekarang bulan puasa, kalau roti canai, roti telur dimakan saat buka nggak cocok, dimakan saat sahur apalagi nggak cocok. Dan Iya. makanan restoran Mama, kalau Bapak favoritnya 2 itu aja, canai sama roti telur, yang lain-lain enggak. Kalau ini Pak, kan kalau Ramadan di Malaysia tuh suka ada bazar Ramadan kan, yang rame Ya, banget itu, semuanya ada. Nah, ya, itu sekarang kan lagi kayak gini nih. ya, Nasibnya bazar Ramadan nih gimana nih Pak? tidak ada, tidak bernasib. Ya, sedih banget. Iya, jadi memang Ramadan sekarang ya Ramadan apa namanya prihatin gitu. Dulu waktu waktu di Kuala Lumpur, tempat main-main favoritmu di mana? Main sama teman-teman. Ya, terserah mau sama teman-teman, sama pacar, sama siapa saja. Biasanya kamu main kemana? Pertama pastinya ke taman, Taman Botani sama Titi Wangsa. Mm-mm. Terus yang kedua main di ini sih Pak, SPM Sanuri Putra Mall tuh kayaknya setiap pulang pasti ke situ gitu loh. Wajib, memang jalannya. Betul, karena pulangnya naik LRT kan, jadi Ya. pasti ke situ. Terus yang ketiga paling kita tuh jarang main-main gitu sih Pak. Sebenarnya saya juga jarang main karena kan kalau nggak sekolah bantuin mama masak Iya. di dapurnya Pak. Jadi Iya juga. kalau nggak saya ke rumahnya teman saya si Dara tuh, kalau nggak ya saya di restoran Hmm, terus pulang. iya, iya, iya. Kamu dulu tinggal di mana waktu di Kuala Lumpur? Daerah Ampang. Dulu sempet di Ampangnya, terus abis itu pindah ke Taman Melati. Taman Melati. Oh, oh iya tadi kamu sebut Dara. Dara itu sekarang di mana? Dara di ITB Pak, ngambil jurusan yang sama sama saya. Wah, keren-keren tuh jurusan apa perguruan tingginya, jurusannya keren-keren. UI, ITB gitu. Wah. Kurang berapa? Iya, tapi kimia. Diperkirakan kurang berapa lama lagi? Kalau saya mungkin lebih dari mungkin saya 2 atau sampai 2,5 tahun. Dara mungkin juga sama sih lulusnya. Iya, 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 iya. Oke, semuanya mudah-mudahan lancar semua. Ya, jangan lupa Amin. kalau sudah berjaya, sudah sukses, jangan lupa alma maternya, ya. Jangan lupa teman-temannya, saling berhubungan terus. Kan sekarang zaman udah canggih, ada macam-macam grup, ada WhatsApp, ada Facebook, ada ya seperti ini bisa menjalin silaturahmi. Kita tidak menyangka bisa bertatap muka seperti ini, guru dengan murid bisa saling ngobrol. Kan apa salahnya kan? Kan oke saja. Iya Pak, jadi kayak reuni online. Iya, iya. Sama Bapak juga sudah membuat kemarin karena adik-adik kelasmu yang kelas 12 ini kan kelulusannya tanpa tanda. Iya, Iya, sedih banget Pak. iya. Jadi kelulusannya kemarin dibagikan melalui internet ya, melalui WA berupa apa namanya PDF. Ya, berupa PDF.
dibaca di rumahnya masing-masing. Jadi nggak ada pertemuan, nggak ada saling peluk, nggak ada tangis menangis, bergembira, nggak ada wisuda, nggak ada pakai topi. Nggak ada kayak zaman saya dan lain-lain tuh tradisi dari setelah lulus wisudaan kita ke KLCC, foto di KLCC. Iya, sekarang nggak bisa. Jadi ya syukur adik-adik kelasmu ini mau bisa menerima keadaan itu. Kemarin Bapak juga berdialog seperti ini secara online. Jadi perpisahan antara guru dengan murid secara online aja. Kasihan banget mereka nangis-nangis juga karena terharu dengan situasi seperti ini. Gitu. Sedih sih Pak, emang nggak bisa ketemu dan perpisahannya tuh secara tidak langsung lebih menyakitkan sebenarnya. Sejak pulang ke Jakarta, kamu belum pernah datang lagi ke Kuala Lumpur? Pernah, Pak. Oh, pernah. Pernah kan sekali ngambil ijazah waktu itu. Oh iya, wah sudah lama juga itu ya. Tahun lalu. Ada rencana lagi untuk ke Kuala Lumpur? Kalau ada rezeki dan ketemu waktunya, pasti ada Pak. Karena kan keluarga juga di sana. Jadi pengen ketemu keluarga, terus sama kangen sih Pak sebenarnya, pengen ketemu ke sekolah juga, pengen lihat sekolah sekarang kayak gimana. Tapi ya gitu, karena kan tadinya rencananya mungkin bulan-bulan pas liburan ini, tapi kayaknya belum bisa. Jadi ditahan dulu sampai nggak tahu kapan. Oke, iya. Oke, Naima, terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih juga Bapak. Iya, untuk melepas rindu aja lah, ya, bertukar informasi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Oke, Naima. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe Pak. Oke, terima kasih.